Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi dari aplikasi integral. Ada dua aplikasi integral yang akan kita bahas, yaitu luas daerah dan volume benda putar. Di pertemuan 14 ini, kita akan membahas luas daerah terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 15, kita akan bahas volume benda putar. Nah, di sini sudah ada koordinat, ya. Di sini sudah ada koordinat X, Y, dan ada grafik fungsi, ya. Misalkan di sini grafik fungsinya di sini ada selang tutup A, ya, untuk selang tutup A. Kemudian ada selang tutup B. Oke. Di sini ada daerah yang terbentuk diberi nama daerah D, ya. Sini yaitu daerah D. Kita arsir berwarna hijau, ya. Sorry, warna merah saja. Oke, selanjutnya jadi di mana daerah D ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, ya. Sumbu X yaitu X sama dengan A, ya. X sama dengan A dan X sama dengan B. Kita akan menghitung berapa luas dari daerah D. Nah, karena daerah yang terbentuk ini bukan daerah yang beraturan, ya, maka daerah ini dapat kita iris atau dipartisi dengan sejumlah n bagian. Misalkan di sini kita mengambil partisi secara vertikal, ini ya, misalkan di sini, ini, dan di sini. Misalkan partisinya adalah ini, ya, misalkan partisinya adalah ini. Panjang alas dari partisi ini adalah delta X. Ya, jika kita perbesar bagian ini, ya, kita perbesar bagian ini, bentuknya seperti ini, kurang lebih, ya, seperti ini. Panjang alas dari partisi ini adalah delta X, ya, delta X. Jika kita perbesar bagian ini, maka kita akan mendapatkan bentuknya seperti ini, persegi panjang. Oleh karena itu, untuk luas partisi ini dapat kita hampiri atau dekati dengan rumus luas persegi panjang, di mana luasnya adalah panjang alas dikalikan tinggi. Luasnya adalah panjang alas dikalikan tinggi, alasnya adalah delta X, dan tingginya adalah nilai fungsi fx, ya, nilai fungsi fx di sini, fx di titik x. Nah, di sini titik x. Misalkan di sini kita buat x, ya. Maka kita akan mendapatkan tingginya adalah fx. Sehingga luasnya adalah delta x dikali dengan fx. Ya. Untuk memperoleh nilai luas yang sebenarnya, di mana errornya adalah 0, maka daerah ini harus dibagi sebanyak tak hingga bagian. Jadi, jika N banyaknya partisi, banyak
banyaknya partisi menuju tak hingga, kita dapat menentukan luas daerah ini, ya, di mana dengan cara kita mengambil nilai limitnya ketika n menuju tak hingga, maka luasnya adalah luas daerahnya L, luas daerah sama dengan integral dari A sampai B, ya, dari A sampai B, dari fungsi fx diintegralkan terhadap x. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk grafik yang di sebelah, ya. Sementara untuk daerah yang dibatasi dengan dua fungsi ini, misalnya ada dua fungsi, ya kita buat fungsinya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ada dua fungsi di sini, yaitu Y1, ya, Y1 sama dengan HX, kemudian Y2 sama dengan GX. Oke. Kemudian daerahnya dibatasi oleh X sama dengan A, ya. Dibatasi oleh X sama dengan A. X sama dengan A. Kemudian X sama dengan B. X sama dengan B. Di sini kita juga bisa menghampiri dengan irisan vertikal. Nah, ini tadi dibatasi oleh si X sama dengan A dan X sama dengan B. Sini titiknya ya. Agak miring sedikit. It's okay. Jadi, kita juga bisa menghampirinya dengan irisan vertikal ya. Jadi untuk panjang alasnya adalah delta X. Kita ambil dulu irisannya di sini. Oke, ini irisannya. Kita tandai warna merah saja. Oke, warna merah. Jadi tadi panjang alasnya adalah delta X. Delta X. Kemudian luasnya bisa kita hampiri dengan rumus yang sama seperti yang ada pada gambar sebelah kiri, yaitu panjang alas kali tinggi, ya, sehingga rumusnya delta X dikalikan tingginya, di mana tingginya itu adalah untuk yang ini, ya, HX dikurangi dengan tinggi yang di sini, yaitu GX. Karena tinggi ini adalah HX, ya, sementara tinggi dari sumbu X sampai dengan titik ini adalah GX, jadi selisihnya adalah HX dikurang dengan GX. Oke, kita tuliskan dulu luas daerahnya ya. Luas daerah sama dengan A, integral A sampai B. Jadi dengan cara yang sama kita dapat membuat partisinya ya, menuju tak hingga HX dikurang dengan GX integralkan dari si X ya. Oke, sampai di sini
kita lanjut ke soal contoh soal. Oke, kita lanjut soal pertama, contoh soal pertama, yaitu hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan X sama dengan 2. Di mana si Y X kuadrat ini adalah parabola terbuka ke atas, kemudian sumbu X persamaannya, dan si dan X sama persamaan Y sama dengan 0 ya. Kemudian garis X-nya itu sama dengan 2. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menggambar daerahnya. Karena dengan menggambar daerah, maka kita akan mudah dalam menentukan formula integralnya. Kita gambarkan Y sama dengan X kuadrat ya. Untuk yang belum bisa menggambar grafik, berarti bisa dengan bantuan mencari titik potongnya. Misalkan kita masukkan X sama dengan 0 ya. Kita buat dulu Y sama dengan X kuadrat. Kita cari titik potongnya, yaitu dengan menggunakan Y sama dengan X kuadrat, di sini X ya. Misalkan tadi kita masukkan titik 0, maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian kalau titik X-nya 1, titik X-nya 1, maka Y-nya itu 1 dikuadratin, yaitu 1. Kemudian kalau titik X-nya 2, Y-nya 2 kuadrat, yaitu 4. Ya. Kemudian kita coba untuk bilangan yang ada di sebelah kiri 0, misalkan negatif 1, maka Y-nya itu 1, karena negatif 1 kalau dikuadratin maka hasilnya akan positif. Kemudian kita plot ya ke dalam koordinat kartesiusnya ya, yaitu ini adalah parabola YX kuadrat, Y sama dengan X kuadrat dari sini, kemudian kemari ya, ini Y sama dengan X kuadrat, kemudian kita gambar X sama dengan 2, karena untuk sumbu X sendiri sudah ada pada gambarnya, berarti kita tinggal menggambar garis X sama dengan 2 di sini. Di sini X sama dengan 2. Oke. Garis X sama dengan 2 ini merupakan garis vertikal dengan nilai X adalah sama dengan 2. Sekarang kita tinggal mencari daerah mana yang dimaksud untuk daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat. Yaitu ditandai dengan kurva berwarna hitam ini. Ya, berwarna hitam, kemudian ada sumbu X. Ya. Kita tandai ini warnanya merah. Ya. Tanda warnanya merah. Kemudian X sama dengan 2 adalah garis, ini kalau bisa kita tandai warna biru ya. Kita tandai warna biru di sini. Oke. Jadi daerah yang dimaksud adalah daerah yang kita beri arsir ya, warna hijau di sini. Warna hijau. Oke, diarsir warna hijau. Jadi di sini kita bisa menghitung luas daerahnya. Ya.
kita hitung luas daerahnya. Yaitu luas daerah, kita tulis luas daerah, luas daerah yaitu integral 0 ya, 0 sampai 2. Oke. Fungsi f(x). Fungsi f(x) integral terhadap x sama dengan, nah sementara untuk f(x)-nya kita bisa lihat bahwa untuk alas ini kurva yang berada di atasnya adalah kurva y sama dengan x kuadrat. Jadi f(x) ini adalah kurva yang berada di atas daerah yang dimaksud. Jadi f(x)-nya adalah x kuadrat ya. Kita tulis di bawah aja. 0 sampai 2, f(x)-nya adalah x kuadrat. Kemudian kita integralkan terhadap x. Maka integralnya adalah ya integral dari si ini 1/3 x pangkat 3 dengan batasnya 0 sampai 2. Kemudian kita substitusi dengan teorema dasar kalkulus kedua, yaitu 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Oke, selanjutnya maka hasilnya 8/3 satuan luas. Oke, ini soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 4 dan parabola Y, X kuadrat dikurang dengan 2. Sebelumnya sudah ada gambarnya ya. Gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi daerah yang dimaksud adalah daerah yang diberi arsiran berwarna kuning, di mana daerah ini bagian atasnya dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 4. Ya. X plus 4 yang garisnya berwarna merah. Dan untuk bagian bawahnya dibatasi oleh kurva atau parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Untuk titik potong parabola dan garis ini, ya, jadi untuk titik potong parabola dan garis ini dapat kita temukan ketika kita menggambar grafik fungsi ini, ya. Jadi kita dapat menggambar grafik fungsi ini, atau kita juga dari awal bisa menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Cara menentukan titik potong parabola dari garis ini adalah, ya, kita buat dulu menentukan titik potong. Oke, Y1 sama dengan Y2, ya, di mana Y1 itu merupakan X plus 4, dan Y2-nya X kuadrat dikurang dengan 2. Seperti itu ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, bahwasanya si X kuadrat kurang 2 kita bawa ke ruas kiri. X plus 4 ya dikurang X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya X kita sederhanakan lagi, berarti min X kuadrat ditambah X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan minus 1.
ya, minus 1. Jadi tinggal X kuadrat ditambah X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menentukan titik potong atau akar persamaan kuadrat ini, kita faktorkan persamaan kuadratnya, ya, menjadi X tambah 2 dan X kurang 3 sama dengan 0. Jadi sehingga kita peroleh titik potongnya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan positif 3 atau 3. Oke, sudah dapat kita titik potongnya, langsung kita tulis luasnya. Luasnya yaitu L sama dengan karena daerah ini dibatasi oleh 2 kurva, maka kita buat ya itu integral negatif 2 sampai 3 Y1 dikurang dengan Y2 diintegralkan lagi terhadap X. Ya. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk Y1 dan Y2-nya. Integral negatif 2 sampai 3, Y1-nya yaitu X plus 4 dikurang X kuadrat dikurang 2. Dikurang X kuadrat dikurang dengan 2 dx. Oke, selanjutnya integral negatif 2 sampai 3, maka kalau sudah dikalikan menjadi negatif X dikurang 6 dx. Oke, sekarang kita substitusikan. Ya, negatif 1 diintegralkan maksudnya. Negatif 1/3 X ya, pangkat 3 dikurang setengah X kuadrat dikurang 6X ya, dengan batas negatif 2 sampai 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan ya. Kita substitusikan menjadi seperti ini. Kurang panjang ini ya. Kita batasi dulu ini supaya panjang dianya. Dari sini ya, ininya kemari. Sini. Kita bawa kemari sama dengan ya, sama dengan negatif 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurang setengah dikali 3 pangkat 2 dikurang 6 dikali dengan 3. Kemudian dikurang negatif 1/3 dikali negatif 2 pangkat 3, kemudian dikurang setengah dikali negatif 2 pangkat 2 dikurang 6 kali negatif 2. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya langsung dikalikan, maka ini hasilnya akan menjadi negatif 9 dikurang 9/2 dikurang dengan 18, kemudian dikurang seperti ini, dikurang 8/3 ya, negatif dikurang 2, kemudian 6 dikali dengan ini menjadi positif 12. Oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi min 27 ya, dikurang 9/2. Oke, selanjutnya dikurang dengan 8/3. Nah, ini menjadi negatif 10. Ya.
maka nanti hasilnya akan menjadi 125 per, per 6 satuan luas. Oke, selanjutnya ada 3 soal ya menjadi tugas untuk kalian. Ini saya akan tuliskan. Oke, di sini ada 3 soal yang akan menjadi tugas kalian. Dikerjakan seperti biasa dalam bentuk PDF, kemudian dikumpulkan hari Senin ya, atau nanti di situ ada due date-nya hari Kamis ya, hari Kamis, due date-nya hari Kamis, seperti biasa sampai malam gitu ya. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi setiap langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.